Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Turut berserta shalom pada Ibu Selfie ya. Pada siang hari ini saya Peter Owen, founder Nusantara. Saya akan mewawancarai seorang yang sangat luar biasa ya. Pastinya dengan materi yang juga sangat luar biasa, yaitu pembinaan karakter dalam komunitas dewasa muda GBI PRJ CK7 ya. Saya tertarik untuk membahas tema ini karena saya pengen tahu nih seperti apa sih pembinaan karakter dewasa muda itu sendiri dan bagaimana sih mengatasi karakter-karakter yang perlu diubah dalam komunitas dewasa muda di gereja GBI Grup GBPRJ Grup TK7 ya. Saya bersama rekan saya ya yang menangani di dalam bidang dewasa muda ya, yaitu itu khususnya di dalam pool Community of GBI PRJ Grup TK7. Nah, langsung aja untuk menghemat waktu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja panggilkan rekan saya yang satu ini, yaitu Abednego Rio Vincent. Shalom, Bet. Shalom, selamat siang. Shalom juga buat Ibu Selfie. Shalom juga buat teman-teman di The Way. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Walaupun kondisi yang kurang enak ya, tapi kita tetap percaya, kita always optimis karena di dalam Tuhan sukacita kita selalu besar. Ada amin, teman-teman ya. Hati yang gembira ada obat yang manjur. Wow, mantap ya teman-temannya. Walaupun kita dalam keadaan yang kurang baik, Bet, tapi tetap suka selalu ya, Bet ya. Haleluya. Ya oke, kita langsung aja mulai ya, Bet ya, untuk wawancara pada malam hari ini. Yang pertama, aku mau tanya pada Abed nih, sebagai gembala youth anak muda ya, gembala dewasa muda juga ya. Bagaimana sih Abed menerapkan pembinaan karakter di KUL atau mungkin di komunitas dewasa muda? Wah, pertanyaannya menarik teman-teman. Menantang sih. For me, ya, gini teman-teman. Berbicara mengenai karakter, tentu kita tahu bahwa karakter orang-orang itu masih berbeda. Itu dulu yang perlu kita pegang. Di dalam karakter sendiri kan ada 4 jenis ya. Ya, salah satunya ada melankolis ya, dan teman-temannya lah, sanguinis ya. Itu udah pasti kalian belajar juga. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menangani karakter, betul ya Wan ya? Di komunitas ini. Sebetulnya nggak susah sih teman-teman. Ya, kuncinya cuma satu, mau belajar aja. Maksudnya gimana? Gini loh, kita kan hidup atau kita kan bersosialisasi, apalagi dalam KUL itu sendiri. Ketemu orang yang beraneka ragam. Ketemu orang yang punya karakternya misalnya unik gitu loh. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita belajar dulu. Kenali orang itu dengan benar. Oh, orang itu karakternya baik. Oh, orang itu enak loh diajak ngobrol. Oh, orang itu ramah. Oh, orang itu kata-katanya halus. Orang itu membangun gitu loh. Atau di sisi lain, saat kita mempelajari, kita mendapatkan hal-hal yang negatif dari orang itu. Oh, orang ini suka marah-marah. Oh, orang ini keras kepala. Karakter itu sendiri dibagi 2 jenis, teman-teman. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya, di mana karakter setiap orang kan yang pasti seperti yang tadi saya bilang di awal ya, berbeda-beda tentu ya. Maka dari itu kita perlu kenali dulu. Gimana sih rekan saya? Gimana sih lawan bicara saya? Itu dulu. Setelah kita kenal karakter orang, ya, selanjutnya kita bakalan pasti mau nanya, gimana sih cara mengenalnya? Gimana sih cara biar tahu, oh orang itu orangnya gimana gitu loh kan. Kunci yang mudah teman-teman. Kita hanya perlu bersosialisasi aja. By WA lah. Ya, kemajuan teknologi mendukung kita bukan. Kita by WA, kita tanya kabar. Kita tanya apa sih yang dia rindukan, apa sih yang dia pengen untuk didoakan gitu kan. Kita menjadi sahabat, menjadi pendengar. Ya, firman Tuhan berkata kan, sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran, ya toh? Nah, itulah prinsip yang saya terapkan selama menjalani pembinaan atau membina karakter di KUL ini, ya di komunitas online KUL Faithfulness GBI PRJ Group CK7. Kunci itu aja, mau belajar dan kita mau tahu lawan bicara kita karakternya seperti apa.
niscaya deh, percaya deh. Setelah kita tahu lawan bicara kita maunya gimana atau karakternya gimana, kita pasti paham cara menghadapinya. Karena setelah kita tahu, kita learning, kita akan meraih action nih. Karena learning menghasilkan satu progres, ya kan? Progres itu yang akan menjadikan satu hasil. Bagaimana kita menangani atau menghadapi orang itu. Gitu, Wen, caranya. Oke, jadi perlu yang namanya belajar ya, belajar. Belajar do by learning ya, pastinya mengenal lawan jenis kita, bagaimana karakter dia, dan tadi satu hal yang aku dapetin sih ya, bagaimana kita mesti mempunyai yang namanya pendekatan ya, apa sih yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan, apa yang ingin didoakan ya. Kan kita kan udah ada teknologi sekarang ya, udah ada HP, udah ada laptop, udah apa, kita bisa apa melakukan pendekatan dengan mereka seperti apa melalui online gitu. Mungkin kalau mereka kurang nyaman secara online, kita bisa ajak ketemu secara onsite ya, Bet ya, untuk ngomong tatap muka berdua ya. David. Itulah Oke. yang saya terapkan juga. Ketika saya perlu bertemu dengan beberapa orang, saya bakal beneran action, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di Instagram saya di @arvcnt27_. Di situ ada beberapa momen di mana saya mengunjungi orang-orang yang di Cold Faithfulness ini gitu loh. Salah satunya ini, Owen ini pernah saya kunjungi gitu kan. Ada satu lagi ya jemaat lain juga pernah. Itulah cara pendekatannya. Karena kita mau belajar nih. Lawan bicara kita seperti apa sih? Teman kita seperti apa sih? Gitu kan? Gitu. Oke, wow, sangat sangat menakjubkan ya. Wow, masih pertanyaan pertama ya teman-teman. Haleluya, mantap. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2. Nah, Abed kan sudah berpengalaman ya di bidang dewasa muda nih. Nah, ada hal-hal apa aja sih, Bet, yang kamu ketahui tentang anak-anak dewasa muda itu sendiri, Bet? Silakan. Wah, anak dewasa muda. Perkataannya sedikit membingungkan ya teman-teman. Sebetulnya bukan anak dewasa muda. Jadi dewasa muda itu seperti apa? Ya, gitu kan ya. Jadi gini teman-teman. Dewasa muda itu kalau menurut ya kita balik dulu deh ke undang-undang lah. Undang-undang di apa? Kita ambil contoh undang-undang lalu lintas teman-teman. Teman-teman tahu kan kalau saat membuat SIM usia minimalnya berapa sih? 17 tahun ya kan. Itu di Indonesia ya sendiri udah menganggap bahwa orang yang 17 tahun itu sudah dewasa, ya toh? Kalau di Alkitab, di mana prinsip itu diterapkan dalam baptisan, ya, di mana anak umur 12 tahun, ya, itu kan udah dianggap dewasa ya kan, sesuai contohnya di dalam Alkitab, gitu kan. Itu udah boleh dibaptis. Sebetulnya kriteria mengenai dewasa itu atau apa sih dewasa itu sebetulnya beragam, teman-teman. Tergantung kita mau melihat atau meninjau dari sudut mana dulu sebetulnya. Nah, kalau bagi saya pribadi, teman-teman, dewasa muda itu adalah proses peralihan dari masa anak-anak, remaja, pemuda, hingga dewasa. Ya, di mana saat itu, ya di momen di mana dewasa muda itu udah terjadi kematangan emosional, kematangan spirit, kematangan knowledge, ya, dan kematangan karakter. Istilahnya udah godly karakter gitu loh. Bagaimana karakternya itu udah terbentuk, sudah terasah, ya istilahnya sudah tahu membedakan, oh ini baik, oh ini enggak, gitu kan. Oh ini bagus buat saya, oh ini enggak loh, gitu loh. Jadi dewasa muda itu udah tingkat kematangannya itu udah dalam tanda kutip ya dapat kita artikan sudah sempurna, udah hampir sempurna teman-teman. Karena dewasa muda itu udah tingkat kematangannya udah top banget, udah 2 jempol deh istilahnya, ya kan. Sehingga dewasa muda juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang sudah bisa mandiri, udah bisa kalau dalam pekerjaan, bisa mencari uang sendiri, ya kan? Bisa hidup sendiri, gitu kan ya. Bukan hidup sendiri sih, istilahnya bisa mandiri lah melakukan pekerjaannya gitu kan. Dulu waktu kita anak-anak, kita kalau mau pakai baju aja selalu minta tolong, betul kan? Kalau kita kesusahan, "Mah, tolongin dong." Nah, sekarang kita udah dewasa nih, udah masuk ke dewasa muda mungkin bagi beberapa orang, ya. Masa kita saat kesulitan kita bakalan minta, "Mah, tolong, susah, buka."
Ya kan nggak mungkin gitu kan. Istilahnya kan kita udah mandiri, teman-teman. Itulah disebut dewasa muda. Seseorang yang sudah matang secara perilaku, psikologis, dan juga karakter. Gitu, Wan. Oke, wow, jawaban Abed yang sangat memuaskan teman-temannya bagaimana bahwa peralihan apa dari anak-anak ke dewasa muda, mereka itu udah mempunyai apa pemikiran secara matang, mempunyai psikologis yang matang, dan mereka itu udah bisa melakukan segala sesuatu, mengambil keputusan segala sesuatu dengan baik ya, beda tanpa tanpa ada pemaksaan sedikit pun ya, Bet, ya, betul nggak sih, That's Bet? it, betul sekali. Dan juga kita jangan jangan lupa nih teman-teman, jangan mentang-mentang kita udah bisa mengambil keputusan sendiri, jadi keputusannya seenak kita. Oh enggak, seseorang yang udah dewasa muda memerlukan namanya mentor atau orang yang mengarahkan. Istilahnya kalau kita di dalam kerajaan teman-teman, ya itu ada namanya penasehat, ya kan. Opa Niko juga pernah berkata, banyak penasehat akan mendatangkan kemenangan dalam satu khotbahnya, ya kan. Maka dari itu, ketika kita diberikan nasihat, diberikan masukan terkait keputusan atau sikap kita atau karakter kita wajib kita terima, ya. Jangan jangan mentang-mentang kita dewasa, oh ya udah, it's my life. Oh enggak. Kalau it's my life tapi merugikan orang ya gimana gitu kan? Sami mawon gitu kan. Orang Jawa bilang sami mawon gitu kan. Makanya teman-teman, perlunya orang yang bisa mementori kita. Gitu kan. Wow, jadi sebagai dewasa muda itu pun juga perlu yang namanya bimbingan dari kakak-kakak yang ada di tingkatan yang lebih tinggi ya. Jadi perlu arahan-arahan, bimbingan-bimbingan juga supaya tidak salah dalam mengambil keputusan untuk ke depannya, betul ya, Bet, ya? That's it. Orang yang sudah berpengalaman lah istilahnya gitu. Oke, wow, mantap. Oke, kita langsung lanjut ke nomor yang ketiga. Karakter seperti apa sih, Bet, yang mesti diubah dari anak dewasa muda supaya hidup mereka itu menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Yang mungkin kalau kita melihat ya, kayak mungkin tuh banyak dari mereka tuh yang mungkin masih bukan salah, tapi masih kurang mengerti cara mempunyai karakter yang baik itu bagaimana sih yang mesti diubahnya, Bet? Iya, teman-teman bisa menyimak khotbah saya ya. Kalau masih dikit ya di Youth Co-Faithfulness saya pernah bahas tentang guard your relationship with others. Bagaimana kita membina hubungan, teman-teman ya. Di situ juga saya pernah jelaskan ya, gimana sih itu sahabat dan lain-lainnya. Nah, berbicara mengenai pertanyaannya Owen tadi ya, bagaimana atau apa sih karakter anak dewasa muda gitu lah yang perlu dihilangkan. Sebetulnya gini teman-teman, dewasa muda sering diibaratkan dalam kalau dirinya sendiri sering ngerasa, oh gua ini udah hebat, saya ini udah ngerti, saya nggak butuh kamu buat ngarahin saya. Mungkin teman-teman pernah dengar perkataan seperti itu. Oh kamu siapa sih? Anak baru kemarin, anak ingusan, ya toh? Mungkin kita pernah dengar perkataan itu. Dan mungkin kita juga pernah mengucapkan kata-kata itu tanpa kita sadari. Kita menganggap bahwa diri kita udah lebih superior, udah lebih hebat. Bukan karena bukan karena kita tapi karena umur, ya kan? Itu miris sebetulnya teman-teman. Kalau ngerasa, oh diri gue udah hebat, oh gue nggak betul lu, hati-hati, hati-hati, ya hati-hati itu bisa jatuh, bisa menjatuhkan diri kita teman-teman. Karakter apa? Yang pertama, kita perlu, wajib, harus, kudu, ya kan? Namanya karakter rendah hati, ya kan? Kita perlu itu. Itu dulu. Kita perlu karakter rendah hati supaya saat kita ditegur, saat kita diarahkan, kita mau menerimanya. Yang mana-mana kita dewasa muda, kita udah sok ngerti, kita ditegur, oh kita oh apa sih lu? Ngerti apa lu sama gua? Lu siapa gua? Hati-hati teman-teman.
Saya pribadi saya pernah jatuh di posisi itu, di mana diri diri saya anggap udah lebih berpengalaman. Saya pernah jatuh di posisi itu. Hati-hati, ya. Rendah hati itu perlu, teman-teman. Ketika kita udah rendah hati, kita mau belajar, ya. Kita mau diajar. Kita mau diubah. Karena ingat tadi perkataan saya di awal. Belajar akan menghasilkan satu progres. Di mana progres itu akan mendapatkan satu hasil yang sempurna. Kalau kita mau belajar, rendah hati, percaya deh. Hidup kita bakalan jadi berkat, ya. Di mana kita mau diubahkan, ya kan? God change your life. Tuhan merubah hidupmu. Di mana hidup mungkin yang seseorang bilang, lu nggak mungkin bakalan bisa berubah. Tetapi ini dengan kuasanya Tuhan, teman-teman. Satu kuasa yang mungkin kita nggak bisa pikirkan. Oh, ini dahsyat banget. Kita nggak bisa pikirkan itu. Saat kita udah mengalami perubahan itu, kita bakal sadar, kok gue bisa gitu ya? Kok gue bisa rendah hati ya? Kok gue bisa mau diajar ya? Kok gue bisa mau belajar? Kadangkala, teman-teman, saat kita merasa knowledge kita lebih tinggi daripada orang lain, kita seringkali menjatuhkan. Tapi saat ini kita mau belajar. Miliki sikap rendah hati. It's more important than others. Lebih penting daripada apapun. Itu dulu. Tanpa rendah hati, ya, kita ditegur nggak mau nerima. Kita diberi masukan kita nggak nerima. Itu bahaya. Itu dulu yang pertama, rendah hati. Yang kedua, teman-teman, hilangkan egois diri kita. Itu penting. Nggak kalah penting dengan nomor satu. Kalau kita masih ngerasa ada egois dalam diri kita, kok dia begitu sih sama gue? Di mulut doang nih kita ngucapin, oh iya saya terima. Tapi hati kita ngedumel. Ih, kok orang itu ngomong gue begitu sih? Kok dia begitu sih sama gue? Kok dia begitu sih sama saya? Apa itu sama aja? Apakah itu nggak beda dengan sikap yang pertama? Kita gagal untuk jadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu tidak egois. Itu berkaitan, teman. Orang yang rendah hati dia tidak egois. Ketika ditegur, diarahkan, maka orang itu mau belajar, mau diajar. Nggak ngerasa diri dia hebat. Walaupun secara knowledge dia lebih maju daripada orang yang mengajarinya. Tetapi life is process. Di mana satu momen kita perlu belajar dari orang lain. Even pun dia anak lebih kecil di bawah kita. Mungkin kita tegur sama keponakan kita. Kita ditegur mungkin sama yang udah berkeluarga, mungkin sama anak kita. Belajar untuk rendah hati, tidak egois. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah kita mau menunjukkan progres hidup kita. Sia-sialah kita belajar ketika hidup kita tidak ada progres. Life is process. Yes, I know. But proses mendatangkan hasil. Ya toh? Ibu Gina Darmawan, salah satu pengkhotbah yang sering diundang di PRJ Group TK7 pernah berkata, ya, jalani progres, cintai proses, dan jangan protes. Itu dulu. Ketika kita udah tahu itu, maka kita mau berubah. Kita udah nggak ngerasa diri gue hebat, diri gue superior. Apalagi kalau kita ngerasa diri kita otoriter. Hati-hati. Hati-hati. Siapapun kita hati-hati. Ya. Daripada kita jatuh di lubang itu, kita belajar, teman-teman. Tadi 3 hal itu. Yang pertama, miliki sikap rendah hati. Mau belajar dan mau diajar. Yang kedua, tidak egois. Hilangkan dulu itu. Saat kita diajar, kita mau menerima. Kita mau accepting. Ya.
Dan yang ketiga terakhir adalah kita mau belajar atau mau diubahkan. Atau istilah gampang, kita mau masuk dalam dimensi yang baru. Dalam paradigma yang baru. Dalam pola pikir yang baru. Ya, kita tahu ya sekarang. Bahwa kita sekarang masuk dalam apa? Tahun paradigma yang baru. The year of new paradigm. Di mana paradigma yang baru berarti kita mempunyai pola pikir yang baru. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan aku tidak menengok atau tidak menghampiri. Aku mengejar dan berlari-lari menuju panggilan yang ilahi. Ayat 14 berbunyi demikian. Artinya kita mau fokus on the track with God. Itu dulu. 3 poin itu. Sederhana sih. Tapi ngelakuinnya penuh perjuangan. Nggak gampang. Percaya sama saya. Ya, bukan berarti saya ngomong saya gampang. Enggak gampang. Susah, ya. Tapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita. Sehingga kita mampu menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan yang pasti dipermuliakan melalui diri kita. Ada amin, teman-teman? Karena hidup kita adalah kitab yang terbuka. Dilihat banyak orang. Termasuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus sendiri. Di mana kita berada, hendaknya di situ kita jadi berkat. Ya, tak? Bener kan? Jangan sampai orang melihat kita, oh dia orang Kristen. Kok kelakuan dia sama aja kayak orang tidak percaya Tuhan? Dia orang Kristen. Tapi kok hidup dia begitu? Belajar guys, yuk. Gitu. Sederhana kan? Mudah kan? Enggak. Penuh perjuangan. Iya kan? Instan? No. Proses. Ingat, proses menghasilkan progres. Gitu. Wow, keren ya teman-teman jawabannya. 3 poin tadi kita udah dapet ya. Yang pertama, bagaimana kita belajar punya kerendahan hati. Yang kedua, submit, tunduk, jangan egois. Ya, kita jangan kayak kita udah lebih paham, terus kita kayak udah, aku nggak butuh lu. Jangan gitu teman-temannya. Kita pun juga mesti punya yang namanya submit, penundukan. Kita mesti kerendahan hati dan mau menerima dengan teguran-teguran yang ada, jangan kayak mengabaikannya gitu kan. Tadi lalu yang ketiga itu apa namanya, ya kita mesti menunjukkan on progress ya, bagaimana ketika kita mau diproses jangan protes ya. Tadi aku juga ditegur banget sih oleh apa firman Tuhan yang juga pernah Ibu Gina pernah bilang, dibilang cintai proses, jauhi protes gitu teman-temannya. Dan tadi yang pas poin kedua itu kan tentang apa yang pertama kan dalam hati, yang kedua jangan egois. Ketika kita tidak mau egois teman-temannya, itu kan ada suatu koreksian bagi kita, betul nggak sih Beb? Dan Ibu kita pernah bilang ini koreksi adalah nutrisi yang sehat buat kita, itu yang benar-benar menegur kita, that's a good point gitu loh ya. Wow, haleluya. Ada yang ketiga, menunjukkan progres. Kalau kita udah punya kerendahan hati, kita udah memiliki udah tunduk mendengar semua teguran-teguran atau nasihat yang diberikan. Sekarang kita menunjukkan on progress ke depannya mesti yang lebih baik lagi ya. Oke. Last but not least, pertanyaan terakhir. Bagaimana membina karakter anak dewasa muda? Mungkin yang sering chat atau mungkin langsung pernah ketemu sama Abed langsung, lu bagaimana sih membina mereka seperti itu? Oke. Terakhir tapi menarik teman-teman. Ya, bisa nih pertanyaannya nih. Ini terakhir tapi menarik. Gimana cara membina karakter anak dewasa muda yang pernah ketemu sama saya? Wah. Gimana ya teman-teman ya? Kalau orang yang belum pernah ketemu saya ya repot ya. Repot ya kalau orang yang belum pernah ketemu saya ya. Yuk ketemuan yuk. Kapan ada waktu. Enggak. Just kidding teman-teman ya.
Sebetulnya saat kita balik ke pertanyaan nomor satu, gimana cara membina hubungan dalam komunitas. Kita mau belajar dulu, ya kita balik dulu ke nomor satu tadi. Kita mau tahu dulu, orang ini gimana sih? Istilahnya teman-teman, kalau orang pacaran teman-teman ya, dia mau meluangkan waktunya buat belajar. Calon gua gimana? Ya toh? Cewek gua gimana? Gitu kan? Prinsip itu yang saya terapkan juga dikala saya membina hubungan di komunitas ini. Anak ini gimana sih? Pemikirannya gimana? Kita luangin waktu. Kita luangin waktu. Ada beberapa anak di Fatfulness, ya, yang sudah pernah saya ketemuin. Salah satunya Owen. Ya, jangan jauh-jauh lah, kita bahas Owen aja ya. Karena orangnya ada di sini, ya kan. Owen ini, ya orangnya begitu, teman-teman, kalau teman-teman tahu ya. Orangnya begitu, gitu kan. Dia beda dengan misalnya dengan teman saya gitu kan. Dengan jemaat yang lain. Ya, sebut aja lah dengan Vale gitu kan ya. Salah satu tim di Fatfulness juga. Dengan Yemima mungkin jemaat Fatfulness juga. Ya beda. Owen ya Owen, Yemima ya Yemima, Vale ya Vale gitu kan. Nggak bisa campur aduk dari satu. Emangnya gado-gado gitu kan. Nggak bisa teman-teman. Karena perlu luangin waktu. Ya tadi lah yang conclusion-nya Owen bilang. Kalau mungkin nggak nyaman di online, kita bisa ketemuan offline. Ketemuannya kita emang bener-bener sendiri. Dan dia juga harus sendiri. Karena kita memang mau meluangkan waktu untuk dia dan mau belajar bagaimana cara menghadapi dia. Bagaimana membangun hubungan dengan dia. Anaknya gimana? Orang tuanya gimana? Ya kan? Puji Tuhan, saya selama di Fatfulness ketemu dengan beberapa jemaat yang memang udah pernah ketemu sama orang tuanya. Salah satunya, ya kita sebut nama ya. Kita sebut nama aja. Salah satunya Yemima. Ya. Salah satunya Vale. Saya pernah ketemu mamanya Yemima. Pernah, ya. Pernah itu saya pernah ketemu sekali. Pernah waktu itu. Sama bapaknya Vale juga pernah sekali. Kita tahu dulu orang tuanya gimana. Habis itu anaknya gimana. Ya. Kunci itu dulu. Sederhana, tapi penting gitu loh. Kita mau meluangkan waktu buat dia. Karena jangan sampai, teman-teman, kalau kita udah ngeluangin waktu, kita nggak dapat apa-apa, ya jangan sampai. Sia-sialah hasil kita. Karena tujuan besarnya, tujuan utamanya, atau goals yang mau kita tuju adalah kita mau kenal orang itu kayak gimana. Betul kan? Betul apa kita luangin waktu kalau kita nggak dapat apa-apa dari dia? Ya toh? Selama ini saya juga belajar. Nggak cuma saya yang ngajar, enggak. Saya belajar dari mereka. Ya. Dengan cara demikian, teman-teman, saya anggap itu cara efektif saya. Walaupun harus bayar harga. Ya memang, kalau mau membina hubungan ya emang harus bayar harga. Orang pacarannya juga kalau mau istilahnya ngapel ya, mau berkunjung ke pacarnya juga bayar harga dong, iya kan? Yang pasti, itu pasti bayar harga. Iya bayar harga, saya juga demikian juga saya bayar harga. Enak? Enggak. Apa untungnya buat saya? No way, nggak ada. Tapi karena saya mau belajar dari orang itu, makanya saya berani ngeluangin waktu. Luangin kesempatan. Ya, ketika ada kesempatan, kita mau belajar. Gitu ya. Setelah itu, jangan sampai kita cuma hanya di situ doang. No, jangan sampai. Prinsip pemuridan yang efektif adalah kita melakukan follow up atau berkelanjutan. Setelah kita ketemu onsite atau offline, kita lanjut di WA chat, ya, WA call. Saya mau jujur aja dengan teman-teman di The Way, dengan Bu Selvi juga ya. Dalam menangani Fatfulness ini, dengan salah satu jemaat saya namanya Yemima itu, jujur ya teman-teman ya, saya pernah calling sama dia 2 jam lebih teman-teman.
buat curhat doang. 2 jam lebih serius, masih ada nih bukti teleponnya sampai sekarang. 2 jam lebih. Kenapa saya berani? Karena saya mau belajar dari dia. Karena saya mau ngertiin dia. Posisi dia gimana. Itulah prinsip mentoring. Bagaimana seorang mentor mengerti kondisi mentinya. Itulah prinsip pemuridan. Di mana seorang guru mengerti muridnya. Ya kan? Itulah prinsip juga namanya prinsip pastoral. Di mana kita mendekatkan sebagai posisi kita sebagai gembala dengan jemaat-jemaat. Bagaimana kita caring to others. Itu belajar semuanya. Salah satu satu jurusan di teologi ya. Tetapi berbagai macam pelajaran. Itu jadi satu. Semuanya digabungin. Dikombinasiin. Jadilah saya seperti sekarang. I'm caring to others because I love tiap orang. Because saya sayang sama semua orang. Even pun dia jemaat saya. Kita sayang sama semua orang. Jesus love me. So, kita harus mencintai sesama kita. Mengasihi sesama kita. Ada lagu berbunyi juga. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Ya kan? Pernah dengar kan lagu itu kan? Yesus sayang sama kita. Pribadi lepas pribadi. Masalahnya kita mau nggak mengasihi sesama kita, itu dulu. Ya, jangan gengsi deh. Karena orang yang gengsi nggak beroleh apa-apa. Orang yang gengsi itu percuma. For what? Kita pandai secara knowledge, tetapi kita gagal memahami orang itu. Jangan sampai kita ya tahu otak kita, tahu akademik. No. Kita harus balance antara pengetahuan dan prakteknya gimana. Jangan sampai kita terlalu menonjol di salah satu sisi. Pengetahuannya doang menonjol, prakteknya nol. Oh iya, sami mawon. Atau prakteknya doang maju tapi pengetahuannya nol, ya enggak bisa. Hasilnya beda. Makanya kita balancing itu it's more important, guys. Ya, itu dulu. Jadi apa yang tadi kita pelajari ya? Saya udah ngomong panjang lebar. Jadi apa kita pelajari? Kita perlu namanya apa? Pendekatan. Kita mau belajar dari dia. Ya. Kita mau tahu, kita mau ngerti dia. Dia anaknya gimana, dia orang tuanya gimana, ya kita perlu tahu lah. Terus yang kedua adalah kita mau follow up. Kita mau melanjutkan relationship kita. Bukan sebagai pacar ya. Saya perlu disclaimer nih, bukan sebagai pacar. Tapi sebagai seorang ibaratnya kakak kepada adiknya. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Kita bilang kakak sebagai kakak kepada adik. Gimana seorang kakak itu mengayomi, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan teguran, memberikan pandangan, memberikan masukan, memberikan perhatian, memberikan apa? Mencurahkan rasa kasih sayangnya. Ya. Love is action. Ya. Cinta atau kasih itu adalah aksi nyata. Bukan sekedar ngomong doang atau omdo. Gitu. Gitu, Wan. 2 hal, Wan. Penting. Yoi. Gampang enggak? Perlu perjuangan. Gitu. Oke, wow. Mantap ya jawaban Abe teman-temannya tadi bagaimana membina karakter dewasa muda itu perlu. Ini ada beberapa tadi yang aku catat ya, apa yang Abe bilang ya, bahwa kita perlu yang namanya meluangkan waktu bagi mereka teman-teman ya. Nah, waktu juga ketika ada kesempatan waktu yang diberikan oleh Tuhan ya kita mesti mempergunakan dengan baik. Itu nggak sih, Beb?
jangan sampai kita sia-siakan begitu aja gitu loh. That's Juga, it. juga belajar dari pengalaman apa sih yang mereka ceritakan, mungkin apa yang mereka rasakan itu juga dapat kita belajar dari mereka gitu kan, dan mungkin kita juga bisa nggak hanya berhenti di situ aja, tapi juga mereka itu perlu kita follow up ya secara pemuridan, pastoral. Apalagi aku kan juga udah dapat materi tentang pastoralnya bersama dengan hamba dia. Aku mau bersebut nama ya udah tahu semua nama-namanya. Ya, nah lanjut lagi ya, setelah ketemu dengan mereka ya kita perlu belajar bersama ya seperti aku bilang. Nah setelah belajar dengan mereka nggak hanya ketemu di onsite tapi pun juga meneruskan memfollow up mereka. Memfollow up bukan berarti kayak menjalin hubungan pacaran, tapi itu sebagai disclaimer lihat yang ada bilang ya, bahwa mempunyai relasi yang baik antara seperti adik dengan kakak, jadi memberikan arahan yang baik bagi mereka supaya tidak salah dalam mengambil mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan yang mereka perlu ambil ke depannya ya. Juga tahu mesti apa sih yang mereka butuhkan gitu kan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin doakan, apa yang mereka ingin didoakan. Kita mesti menyiapkan waktu bagi mereka. Jadi seperti Abed juga cerita bagaimana dia cerita pada dia bertemu dengan Yemima, dia bertemu dengan Vale, bertemu juga dengan aku. Dia kadang sing chat video call berdua ya, dia kadang sampai 2 jam lebih kita melihat waktunya, tapi luar biasa kita sama-sama belajar gitu, belajar memperlengkapi diri, koreksi juga diri kita untuk lebih maju ke depannya, dan juga mesti balance dengan pengetahuan dan praktek. Jadi kita setelah mendapatkan pengetahuan apa yang telah diberikan, kita mesti menerapkan yang namanya praktek lapangan langsung ketemu, dan supaya nggak hanya secara pengetahuan aja yang udah kita dapatkan, tapi juga kita dapat melakukan praktek di lapangan ya. So teman-teman, tadi ya kesimpulan yang bisa aku ambil dari pertanyaan pertama sampai keempat ya. Bagaimana di pertanyaan pertama adalah bagaimana Abed sebagai Mbalayu dapat menerapkan pembinaan karakter ya. Bagaimana itu caranya ya, pendekatan dengan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin didoakan, kita mesti ada bagi mereka. Yang kedua, bagaimana sih pengalaman Abed di bidang dewasa muda, hal apa aja yang Abed ketahui di dewasa muda, yaitu perubahan dari kanak-kanak menuju ke kedewasaan, dan mempunyai mentor supaya mereka tidak salah dalam mengambil tindakan untuk kedepannya. Yang ketiga, karakter seperti apakah yang mesti diubah dalam dewasa muda untuk menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Kerendahan hati, jangan egois, tapi penunjukan itu perlu teman-teman, dan menunjukkan on progress ke depan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, bagaimana membina karakter dewasa muda ya. Luang waktu ketika ada kesempatan belajar, melakukan follow up pemuridan pastoral. Setelah ketemu dengan mereka ya belajar, tidak berhenti sampai situ, sampai memfollow up mereka, mengetahui apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka ingin doakan, apa sih yang mereka ingin ceritakan atau curhat pada kita, supaya bukan hanya mereka yang bercerita ke kita, tapi kita pun juga mempunyai satu pelajaran yang bagus dari cerita dia, betul nggak sih, Bet? Ya kan? Dan harus balance dengan pengetahuan dan praktek. Setelah kita mendapatkan pengetahuan, kita bisa melakukan praktek di lapangannya, teman-temannya. So itulah untuk hari ini ya, tentang pengetahuan tentang dewasa muda, pembinaan karakter. Oleh teman-temannya, pembinaan karakter dalam komunitas dewasa muda di GBI PRJ Group CK7. Kiranya setiap informasi, setiap pengetahuan, setiap pembelajaran apa yang telah kita bagi kepada teman-teman dapat menjadi berkat, dapat menjadi pengetahuan, dapat menjadi satu hal-hal yang baik, dapat kita belajar sama-sama. Demikian teman-teman wawancara pada siang hari ini. Saya Peter Owen dan teman saya Abed Negoleo Vincent.
Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.